Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikin Mamamudi dengan NIM 23133025. Saya akan mempresentasikan tugas makalah dari penulisan tugas akhir, yaitu materinya analisis rasio profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT Astra Agro Lestari Tbk periode 2019 hingga 2024. Introduksinya ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep teoritis, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, latar belakang. Kinerja keuangan PT Astra Agrolestari Tbk sebagai perusahaan perkebunan sawit terkemuka perlu dinilai melalui analisis rasio profitabilitas, mengingat industri ini menghadapi fluktuasi harga CPO dan tantangan keberlanjutan. Data periode 2019 hingga 2024 menunjukkan tren kinerja perubahan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui analisis gross profit margin atau GPM, net profit margin NPM, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, apakah kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk ini ditinjau dari rasio profitabilitas menggunakan GPM sudah efektif dalam mengelola biaya produksi dan menghasilkan laba dari aktivitas operasi intinya. Yang kedua, apakah kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk yang ditinjau dari rasio profitabilitas menggunakan net profit margin atau NPM sudah efektif dalam menghasilkan laba penjualan? Yang ketiga, apakah kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk yang ditinjau dari rasio profitabilitas menggunakan return on equity atau ROE sudah efektif dalam mengelola modalnya? Yang keempat, apakah kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk yang ditinjau dari rasio profitabilitas menggunakan return on asset sudah efektif dalam pengelolaan asetnya? Soalnya tujuan penelitian. Yang pertama, menilai efektivitas pengelolaan biaya produksi dan kemampuan menghasilkan laba kotor menggunakan GPM. Yang kedua, mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan melalui NPM. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pengelolaan model pemegang saham dengan return on equity. Yang keempat, menganalisis efektivitas pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba melalui return on asset atau ROA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti yaitu memperdalam pemahaman teori dan aplikasi analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja perusahaan. Yang kedua bagi PT Astra yaitu memberikan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja keuangan dan efisiensi operasional di masa mendatang. Selanjutnya konsep teoritis. Yang pertama laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berwujud informasi yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu serta berperan sebagai alat untuk mengkomunikasikan aktivitas perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan. Yang kedua itu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu prestasi yang dicapai oleh bidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang menunjukkan struktur keuangan suatu perusahaan dan gambaran sejarah sejauh mana aset yang tersedia dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien, sehingga dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan membandingkan angka-angka lainnya di dalam laporan keuangan yang sama atau komponen lain yang terdapat dalam laporan keuangan. Angka yang dibandingkan terdiri dari angka-angka selama satu periode atau beberapa periode. Yang keempat itu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan kegiatan membandingkan angka-angka. Rasio profitabilitas merupakan uh,
kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba secara komprehensif yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan, ini ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang berhubungan dengan penjualan maupun investasi. Sehingga dalam penilaian kinerja perusahaan menunjukkan hasil akhir sejumlah keputusan yang diambil manajemen perusahaan. Rasio profitabilitas menurut Hanafi terbagi menjadi 4, yaitu pertama gross profit margin, merupakan perbandingan antara laba kotor yang diraih perusahaan dengan volume penjualan yang dicapai dalam periode identik. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua, net profit margin, itu sebagai pembanding antara laba bersih setelah pajak dengan total penjualan bersih. Rasio tersebut mengilustrasikan jumlah laba bersih yang berhasil diraih perusahaan dari setiap transaksi penjualannya. Rumus net profit margin yaitu laba setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga itu return on equity atau ROE berfungsi sebagai alat analisis umum yang digunakan oleh investor dan manajemen perusahaan untuk mengevaluasi tingkat keuntungan yang dihasilkan dari modal sendiri perusahaan. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi modal dikali 100%. Selanjutnya itu return on asset, merupakan sebuah ukuran untuk menilai kemampuan keseluruhan perusahaan dalam menciptakan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian dilakukan, rasio profitabilitas untuk gross profit margin pada 2019 didapat yaitu 12,29%, pada 2020 15,76%, pada 2021 19,86%, pada 2022 17,51%, pada 2023 13,36%, dan pada 2024 itu 15,31%. Sehingga dirata-ratakan dari 2019 hingga 2024 dapat rata-ratanya yaitu 15,68%. Sedangkan standar rasio yang digunakan dalam analisis ini yaitu GPM harus mencapai 30%. Dapat dilihat bahwa semua GPM dari setiap tahun berada di bawah standar rasio. Untuk NPM juga begitu, dengan menggunakan standar rasio yang sebesar 20%, pada 2019 NPM PT Astra yaitu 1,40%, 2020 4,75%, 2021 8,50%, 2022 8,21%, pada 2023 5,25%, dan pada 2024 itu 5,44%. Sehingga dapat rata-rata dari keempat ke 6 tahun tersebut yaitu 5,59%, yang dimana rata-rata tersebut kurang dari standar rasio yang berlaku yaitu 20%. Sedangkan ROE pada tahun 2019 yaitu 1,28%, 2020 4,64%, 2021 9,76%, 2022 7,39%, 2023 4,82%, dan 2024 yaitu 5,12%. Rata-rata 6 tahun tersebut didapatlah 5,50%. ROE-nya masih sama yaitu di bawah rata-rata, di mana rata-ratanya itu 40%, sangat jauh. Selanjutnya ROA pada 2019 didapat yaitu 0,90%, pada 2020 3,22%, pada 2021 6,80%, 2022 6,13%, pada tahun 2023 3,77%, dan pada 2024 yaitu 4,12%. Rata-rata 6 tahun tersebut yaitu 4,16%, dan masih di bawah rata-rata yaitu 30%. Pembahasan setiap rumusnya. Pertama dapat kita lihat di sini yaitu grafik dari gross profit margin dari tahun 2019 hingga 2025 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan perhitungan gross profit margin dapat diperoleh gambaran bahwa setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar 0,1229 pada tahun 2019 dan 0,1576 pada tahun 2020, 0,1986 pada tahun 2021, 0,1751 tahun 2022,
1,336 pada tahun 2023 dan 0,1531 tahun 2024. Pada GPM ini yang tertinggi yaitu didapat di tahun 2021 yaitu sebesar 19,86% atau menghasilkan sekitar 0,1986 pada tahun 2021. Selanjutnya net profit margin dapat dilihat di sini grafik net profit marginnya yang mengalami kenaikan cukup signifikan tapi tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2019 1,40%, 2020 naik menjadi 4,75%, naik lagi pada tahun 2021 8,50%. Tetapi turun pada tahun 2022 menjadi 8,21%, turun lagi di 2023 menjadi 5,25%, dan sedikit naik pada 2024 yaitu 5,44%. Berdasarkan perhitungan profit margin dapat diperoleh gambaran bahwa setiap satu penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,0140 pada tahun 2019, 0,0475 pada tahun 2020, 0,0850 pada tahun 2021, 0,0821 pada tahun 2022, 0,0525 pada tahun 2023, dan 0,0544 pada tahun 2024. Selanjutnya, return on equity juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 2019 didapat ROE-nya yaitu 1,28%, naik pada 2020 menjadi 4,64%, naik lagi pada 2021 menjadi 9,76%, lalu turun pada 2022 menjadi 7,39%, turun lagi menjadi 4,82%, dan naik lagi menjadi 5,12%. Berdasarkan perhitungan return on equity, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap Rp1 ekuitas menghasilkan laba bersih sebesar 0,0128 tahun 2019 dan 0,0464 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menghasilkan 0,0976, pada tahun 2022 0,0739, pada tahun 2023 0,0482, dan pada 2024 yaitu 0,0512. Yang terakhir yaitu pada return on asset, sama seperti rumus sebelumnya, mengalami kenaikan dan penurunan dan kenaikan puncaknya pada 2021. Dapat kita lihat pada grafik di 2019 persentasenya yaitu 0,90%, naik di 2020 menjadi 3,22%, dan puncaknya naik lagi menjadi 6,80% di 2021. Lalu turun pada 2022 menjadi 6,13%, turun lagi di 2023 menjadi 3,77%, dan naik lagi menjadi 4,12%. Berdasarkan perhitungan return on aset, dapat diperoleh gambaran bahwa setiap satu aset menghasilkan laba bersih sebesar 0,0090 tahun 2019 dan 0,0322 tahun 2020, 0,0680 tahun 2021, 0,0613 tahun 2022, 0,0377 tahun 2023, dan 0,0412 pada tahun 2024. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Astra Agrolestari Tbk selama periode 2019 hingga 2024 tidak efektif apabila dinilai dari rasio profitabilitas. Rendahnya nilai seluruh rasio profitabilitas mengindikasi bahwa perusahaan mengalami tantangan dalam mengelola efisiensi biaya, memaksimalkan pengembalian dari modal yang ditanamkan pemegang saham, serta mengoptimalkan utilisasi aset untuk menghasilkan laba. Kesimpulannya, berdasarkan analisis rasio profitabilitas periode 2019 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kinerja gross profit margin PT Astra Agrolestari Tbk kurang baik dengan rata-rata 15,68%, yang mana masih di bawah standar industri di sebesar 30%. Yang kedua, kinerja net profit margin juga kurang baik dengan rata-rata 5,59%, juga jauh di bawah standar industri yang sebesar 20%. Yang ketiga,
Kinerja return on equity sangat kurang dengan rata-rata 5,50% dan sangat rendah dibandingkan standar industri sebesar 40%. Yang keempat, kinerja return on asset sangat kurang dengan rata-rata 4,16%, masih sangat jauh dari standar industri yang mana sebesar 30%. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Astra Agrolestari Tbk belum efektif dalam mengelola biaya produksi, menghasilkan laba, mengembalikan modal pemegang saham, dan memanfaatkan asetnya selama periode penelitian. Saran dapat diberikan, yang pertama bagi perusahaan yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi biaya produksi dan pengendalian beban operasional, serta melakukan evaluasi strategis pemanfaatan aset untuk meningkatkan laba bersih dan pengembalian bagi pemegang saham. Yang kedua bagi investor, sarannya yaitu mempertimbangkan kinerja profitabilitas yang masih di bawah rata-rata industri dalam pengembalian keputusan investasi, serta melakukan analisis lebih mendalam mengenai prospek perusahaan dan strategi perbaikan keuangan di masa mendatang. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.